menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya, dan kemampuan. Dan katanya gede juga honornya. Itu biasa kalau di DPR banyak kelebihan nih bab itu, ya. Jadi gitu. Jadi cukup kuat sekali. Tinggal kita tunggu lokomotifnya, ya. Bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hak angket sekarang lagi sedang bergulir begitu kan ya. PDIP, P3 sudah bergulir di parlemen ya, di Senayan. Terus kemudian sekarang ada PKB, PKS dan Nasdem menyatakan sepakat gulirkan ya hak angket ya untuk mengusut kecurangan-kecurangan yang ada. Nampaknya kalau keputusan ini hanya dipasrahkan atau disengketakan di MK, rasanya masih kurang afdal begitu kan ya. Kenapa? Karena mereka ada paman di situ begitu. Nampaknya juga Pak Jokowi, juga 02, kubu mereka mulai panik begitu. Karena angka di DPR, kalau mereka bersatu, PKB, Nasdem, PKS begitu kan ya, PDIP, P3, bukan tidak mungkin ya untuk mencari titik temu kecurangan-kecurangan untuk mengusut di situ begitu. Mulai ketar-ketir mereka begitu. Artinya apa? Sekarang ini melihat sebuah realitas dugaan-dugaan kecurangan yang dianggap seperti itu, maka yang terjadi adalah ini akan menjadi kesempatan emas untuk mencari kejujuran, keadilan di situ begitu kan. Ya, dengan adanya situasi seperti ini, menurut beberapa sekjen yang diungkapkan oleh oleh dari PKB begitu kan ya, dari dari Hasanuddin Wahid sebagai sekjen begitu kan, terus kemudian dari Nasdem ya, dari PKS juga begitu kan ya, sudah mengungkapkan ya fakta-fakta yang kemudian ya menjadi acuan bahwa ini akan semakin bergulir hak angket begitu kan. Ya, 02 ya, bahkan si Yusril yang lain juga mulai panik mereka. Kenapa saya katakan panik? Karena nampaknya hari ini begitu kan ya, mulai agak gimana begitu, kalau ini bisa didiskualifikasi, bukan tidak mungkin begitu kan ya, hal-hal ini bisa terjadi kepada hak angket ini ya. Hak angket ini merupakan mencari titik temu keadilan, kejujuran, bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah, tapi bagaimana menjaga marwah demokrasi kita dengan cara hak angket. Karena selama ini kita lihat saja di MK, karena ada paman, mana mungkin mereka begitu kan ya. Sistem yang sudah dikendalikan sedemikian rupa. Apakah masih berani nuansa-nuansa seperti itu? KPU sudah banyak yang tidak percaya. Sistemnya katanya begitu cloud-nya ya, sudah mengalihkan ya kepada data-data kepada ada yang mengatakan ke Alibaba dan sebagainya. Banyak muncul spekulasi itu begitu kan. Jadi dari beberapa hak angket ini, mulai dari PKS begitu kan menyatakan siap akan bergulir itu bagus, sah secara demokrasi begitu kan ya. Hak angket itu bagus daripada ke MK. Di situ ada pamannya. PKS dan Nasdem dan PKB menunggu PDIP sebagai inisiator angket untuk menggulirkan hak angket di DPR. Bayangkan berapa ya di hak angket yang ada di DPR. Kita bayangkan di situ begitu banyak begitu kan. Kalau dikalkulasikan dari PDIP itu 128 kursi, sedangkan P3 19 kursi, sedangkan dari Partai Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PKS 50 kursi. Totalnya 314. Sedangkan dari kubu Prabowo
Dari Gerindra 78 ya, terus kemudian dari Golkar 85 ya, terus kemudian dari PAN sama Demokrat 44 sama 54. Artinya masih jauh dari total 261 begitu kan ya, 261 versus 314. Artinya kalau PDIP bergabung ini semua hak angket sebagai inisiator mereka, mereka menang 314 ya plus 1 nantinya begitu kan. Artinya ini bukan tidak mungkin, mereka akan ketar-ketir begitu kan. Jangan-jangan banyak muncul spekulasi karena ini inisiator dari PDIP, bukan tidak mungkin Harun Masiku untuk mendatangkan untuk ditangkap dan didatangkan sekarang. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi masih banyak nuansa-nuansa itu begitu kan. Kalau PDIP untuk melangkah ya dengan sebenar-benarnya data sudah ada yang dipersiapkan, maka yang terjadi adalah silahkan. Hak angket itu sedang bergulir, silahkan dilakukan. Bagaimana data-data sudah dipersiapkan, semuanya dipersiapkan, tinggal actionnya saja begitu kan. Tapi nampaknya PDIP agak mulai maju mundur begitu kan. Kenapa? Karena takut nanti Harun Masiku didatangkan. Wah, semakin kacau itu begitu. Tapi yang terpenting adalah keberanian mereka begitu. Dan bahkan Yusril pun ya semacam mulai agak nampak panik begitu kan ya, si Yusril ini begitu. Nampaknya mereka mengatakan ya sengketakan saja di pemilu, sengketakan saja pemilu ini di MK katanya begitu kan. Di MK kan sudah tahu ada paman di situ begitu kan. Tidak mungkin mereka berani begitu. Artinya ya selama ini yang saya amati dan gaungkan bahwa yang terjadi selama ini nuansa-nuansa politik itu semakin ada begitu kan. Kalau ingin bergulir hak angket ini ya ini sah secara demokrasi, ini baik begitu kan ya untuk dilanjutkan di situ begitu. Tapi keberadaan dari hak angket ini sebenarnya kalau ingin mencari adil dan jujur ya gulirkan hak angket sebagai satu-satunya jalan untuk mencari keadilan, kejujuran di situ dalam berdemokrasi. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah begitu kan. Artinya apa? Artinya mereka sudah mulai ada gertakan di situ begitu kan. Ya, hak angket itu sebenarnya untuk bagaimana mencari titik temu di situ. Bisa saja DMK akan tetap bergulir ya untuk disengketakan di situ, tapi hak angket mereka tetap untuk berjalan. Ya, nampaknya ini begitu kan ya. Sekarang ini kita lihat saja masyarakat sudah mengetahui situasi politik ini begitu kan. Kalau memang mereka berani ya silahkan begitu kan. Satu sisi seperti itu begitu. Ada juga ya kalau memang ini kenyataan diajak PDIP ya, bagaimana Koalisi Perubahan Solid bersama PDIP ajukan hak angket. Silahkan kalau mau melakukan hak angket di situ begitu kan. Karena nampaknya jangan hanya maju mundur begitu. Memang semuanya tergantung dari ketua umum partai ya. Tapi kalau ketua umum partai sepakat di situ bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa apa yang terjadi begitu kan ya. Takut ada kecurangan begitu kan ya. Dan bahkan ya hak angket ini sangat bergulir sekali begitu kan. Mereka mulai panik tidak hanya di 02 ya, Pak Jokowi saja sudah mulai panik mengatakan bahwa ya hak angket yang sedang digulirkan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di DPR bisa mengarah pada pemakzulan Presiden Jokowi. Betul, bisa begitu kan. Karena apa? Karena nampaknya begini ya. Pak Mahfud bagaimana sudah pasti tahu hukum mereka begitu kan. Pemakzulan Jokowi kalau angket ini plus-plus yang didapat. Ya, satu pemakzulan Jokowi, yang kedua adalah bisa mengusut dugaan-dugaan kecurangan begitu kan. Bisa saja ini bisa diulang kembali begitu kan. Tapi apakah mungkin? Bisa saja terjadi. Karena eranya hari ini orang tidak bisa dibohongi begitu kan. Ya, bayangkan masyarakat Indonesia dengan data 205 juta ya, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan perkiraan sekitar 30 juta. Bayangkan. Itu berapa begitu kan nilainya? Kalau semisal Pak Prabowo misal dapat 100 juta misalnya begitu kan. 50 juta dibagikan dengan Ganjar dengan Anies Baswedan, mungkin logikanya masuk akal. Tapi bagaimana dengan adanya situasi ini 205 juta DPT, tapi tiba-tiba yang hanya sekian
75% yang masuk begitu kan, sudah angka berapa juta di situ begitu. Itu yang kita usut di situ. Apalagi dengan adanya sistem KPU yang masih error dan sebagainya, itu masih di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat itu benar-benar melihat nuansa-nuansa seperti itu. Banyak sekali ini ya. Terus kemudian dari Faisal Asekap juga menggulirkan hak angket di DPR dan sebagainya ya. Bahkan ini Sekjen PKS soal hak angket ini bagus daripada ke MK. Ada pamannya katanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat ya nuansa-nuansa politik seperti itu begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu. Kalau ini bergabung bukan tidak mungkin akan menjadi ya titik temu kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.